sebutkan ada satu firman Allah begini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah. Il amar itu ubudu sembahlah Allah, berarti masalah hubungan vertikal, hubungan ke atas dengan sang kholik. Sembahlah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Korelasinya Az-Zariyat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali jin dan manusia itu untuk melakukan pengabdian diri ni kepadaku. Itu yang pertama, sembahlah Allah. Dalam proses penyembahan, pengabdian terhadap Allah, wala tusriku bihi syai'a, janganlah sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini tidak dengan makna kita nyembah berhala, nyembah patung, nyembah batu, nyembah pohon, enggak harus seperti itu. Itu mungkin dalam proses kemusyrikan masyarakat jahiliyah, masyarakat dulu seperti itu. Kemusyrikan masyarakat modern adalah seputar masalah-masalah kehidupan materialistis, di mana belakangan orang takut dengan mati, termasuk saya. takut mati dan sangat cinta sama dunia. Orang ketika dibilang sukses gitu ya, orang dikategorikan sukses ketika secara materi orang itu lebih bisa bangun rumah mewah, mobilnya mewah. Itu sukses, orang itu sukses. Sehebat apapun seseorang, kalau masih tinggal di gubuk reot, itu belum sukses. Standarisasi manusia sekarang menilainya seperti itu. Jadi sukses itu diukur dari sisi materinya. Tuh. Nah, ketika memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, itu sudah masuk kategori musyrik itu masalah. Musyriknya orang modern itu. Mas tambah beli mobil Innova, insyaallah dilap-lap, dilus-lus, tiap hari dicuci sampai 10 kali. Mau azan mau apa udah nggak peduli, pokoknya lap terus ya. Itu musyrik itu. Tapi kalau ngelapnya sehari sekali ya belum. Ada azan masih ke masjid, masih nyuruh ini, masih nyuruh Mang Gege suruh azan, Mang, itu belum musyrik gitu. Apalagi Mas tambahnya sendiri yang azan kan, wah langsung apa luar biasa. Jangan ada orang azan masih ngarokok aja. Sholat jamaah sampai 3 saf, 3 apa namanya, 3 kloter. Nah itu musik. Wala tusriku bisa ya. Nah, si Ipan main cupang avatar. Wah, dilus-lus, dikasih makan. Mending dirinya sendiri nggak makan, itu buat beli makanan yang paling bagus buat cupang. Waktunya sembahyang, nggak ke musola, nggak apa, itu mesti. Tapi kalau azan masih ke musola, belum. Burung, pas sampai burung tuh, aduh. Segala sesuatu kalau mengalahkan ketika saatnya waktu kita diminta menyembah kepada Allah, itu masuk kategori musyrik. Tapi kalau enggak, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, termasuk perempuan, jabatan, dan yang lain-lain lah. Nah, kemudian wabil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua, bapak ibu, ihsana, berbuat baiklah. Hubungan horizontal berarti itu dengan tetangga, dengan teman, dengan sobat, dengan saudara, dimulai dengan kedua orang tua. Ihsana, berbuat baiklah. Saya ingin memulai dari berbuat baik pada orang tua. Ini singkat, enggak panjang enggak. Saya pernah sampaikan di pengajian-pengajian, termasuk di YouTube saya, Ustadz Nicholas Channel. Kalau mau buka, di subscribe, wah luar biasa itu.
like, comment, and subscribe. Luar biasa itu. Tuh kalau udah dapat 1000 itu bisa turun 1 miliar itu. Paling tidak Mang Mamat kebagian lah, kebagian. Mang Mamat kebagian terus. Oke. Jadi gini, bicara orang tua. Kullu dzunub yuakhirullahu ta'ala ila ma syaa minha. Kullu dzunub, semua dosa, yuakhirullahu ta'ala, Allah akhirkan ila ma syaa minha, sampai pada saat yang Allah tentukan, akhirat. Dosa apapun balasannya itu di akhirat. Dosa apapun itu. Illa uquqal walidain, kecuali dosa yang kaitannya dengan durhaka sama orang tua. Jadi kalau dosanya itu berupa durhaka sama orang tua, fa innallaha yu'ajjiluhu fil hayati qoblal mamat. Allah akan memberikan balasan terhadap dosa yang berupa durhaka kepada orang tua fil hayati, saat masih hidupnya, qoblal mamat, sebelum dia meninggal. Maka terlepas Mas Tambeh bukan santri, bukan apalagi kiai, adzan aja masih bentang-bentong, tapi ketika melihat Mas Tambeh itu setahun berapa kali itu pulang dulu, itu demi orang tua, itu demi orang tua. Itu kaitannya dengan berbakti sama orang tua, itu luar biasa itu. Ibadah kan nggak sembahyang aja katanya gitu ya. Itu luar biasa. Nah, orang tua, kalau punya salam orang tua, balasannya nggak nunggu di akhirat, di dunia itu sudah dibalas tuh. Maka satu saat Rasulullah itu lagi kumpul-kumpul seperti ini para sahabat. Itu Rasulullah tiba-tiba begini, rohima anfuhu sampai 3 kali. Bahasa kitanya itu gerumpung hidungnya seseorang. Gerumpung itu bahasa sininya apa itu gerumpung tuh? Apa sih, sumbing ya? Sumbing hidung seseorang, sumbing itu bahasa ini, bahasa kiasan. Yang dimaksud adalah rugi seseorang, itu rugi sampai 3 kali Rasulullah lagi kumpul-kumpul begini. Orang itu rugi. Sahabat pada penasaran, tanya, ada apa sih ya Rasul? Kila ya Rasulullah, kila man ya Rasulullah, apa yang dikatakan kau seseorang itu maksudnya apa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah man adroka abawaihi au ahadahuma, ya, kilahuma au ahadahuma. Barang siapa yang masih menemukan orang tua, dua-duanya atau salah satunya, ya, masih bapaknya doang atau ibunya doang atau dua-duanya masih ada, kemudian falam yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Jadi rugi seseorang yang adroka abawaihi, menemukan kedua orang tuanya, kilahuma au ahadahuma, orang tua satu apa dua-duanya atau orang tua salah satunya, indal kibar, saat orang tua itu sudah tua, udah papa. Kayak kemarin tuh Pak Mamat ya, yang udah almarhum, bapaknya Pak Uja siapa? Pak Asmat, sepuh. Siapa-siapa yang masih menemukan orang tua sudah kondisi papa, sepuh, di mana ketika ke kamar mandi diperhatikan, perlu dituntun, diberat takut kepleset. Pada saat makan perlu disiapin, syukur-syukur disuapin, mandi juga dibantu. Nah, orang yang menemukan orang tua sudah dalam kondisi papa, falam yadkhulul jannah, enggak masuk surga, itu rugi bang. Maksudnya apa? Beruntung seseorang yang masih menemukan orang tuanya saat sudah papa. Itu lahan surga, itu lahan surga. Menemukan orang tua kondisi papa nggak masuk surga, kata Rasul, rugi sekali. Untuk itu ini barangkali menjadi pelajaran buat kita. Kenapa orang Jawa, khususnya orang Jawa, kalau pulang kampung itu sesuatu yang wajib. Biar kata nyari duit setahun dihabisin pada saat lebaran aja nggak masalah, itu orang Jawa. Ya orang Jawa, orang Sunda sama lah. Pokoknya orang Indonesia, orang-orang kita lah, orang-orang Pulau Jawa terutama, ya itu begitu. Jadi ada budaya pulang kampung karena itu sudah mentradisi baik orang-orang tua kita menomorsatukan silaturahmi sama keluarga, sama orang tua. Orang tua di kampung masih udah tua, kita tengokin. Bagaimana nyenengin orang tua supaya ridho, supaya mendoakan kita. Itu lahan surga. Kalau sampai nggak masuk surga, rugi sekali. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu saat kita masih bisa menemukan orang tua yang sudah papa, sehingga itu bisa menjadi wasilah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.